Hati terbakar, hidup pun sekejap terasa hampa pasca membaca sepenggal pesan singkat yang dikirim mantan suami padanya. Inilah kisah panjang hubungan Caca Taib dengan sang mantan, Bisma, personil band Rocket Rockers. Caca diketahui menikah dengan Bisma di saat usianya menginjak 22 tahun. Di usia 24 tahun, Caca kemudian dikaruniai seorang anak dari hubungannya dengan Bisma. Sayang, di tahun 2019, keduanya memutuskan untuk berpisah. Perpisahan inilah yang menjadi akar dari perselisihan yang kini mengisi jagat maya. Jadi sebenarnya kasus 8.000 itu sesuai dengan tweet aku, itu tuh berlangsung di tahun 2022. Jadi ketika itu memang mungkin lagi pandemi, terus dia sepi job, apa segala macam gitu ya. Jadi memang aku juga sebagai orang tua saat itu emang agak concern karena kayak lumayan lama anak ini didiemin gitu loh. Si nafkahnya tuh udah lumayan lama didiemin. Terus aku nanya dan jawabannya seperti itu, kayak bisa nggak ayahnya aja bisa makan 5.000, 8.000 gitu kan. Bisa, kalau ayahnya aja bisa kenapa anaknya nggak bisa? Kasarnya kan seperti itu kan yang dia sampein. Terus yang mungkin yang bikin orang marah adalah ketika dia bilang bisa nggak usah sekolah dulu yang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya tadi aku nggak mau posting dan aku juga nggak tahu kalau si chatnya pun masih ada buktinya. Tapi ada beberapa pihak yang nyampein bahwa di Twitter juga bahwa aku framing bahwa apa yang aku omongin, apa yang aku tuntut untuk anak aku itu tuh nggak bener. Jadi aku kayak, masa lu perlu buktinya gitu ya? Lu perlu bukti, gue ada kok gitu. Ini conversationnya juga masih ada di chat gitu kan. Jadinya ya udah, akhirnya aku posting sesuai dengan jawaban aku seperti apa, pertanyaan aku seperti apa. Aku juga cuma nanya ke dia, solusinya cuma itu. Aku nanya gitu terus dia jawab, ya solusinya cuma itu, aku nggak maksain. Harus gimana lagi, terserah kamu mau anggap apa. Jawabannya kayak gitu, mungkin yang bikin orang marah. Dan saat itu juga harusnya aku marah, cuman saat itu aku masih pendem. Yang bikin orang marah adalah seorang bapak milih untuk pasrah aja ketika anaknya mengalami kayak gitu. Walaupun pada kenyataannya anak aku nggak aku diemin gitu loh. Maksudnya dia masih bisa sekolah sampai sekarang gitu. Dia juga nggak dikasih makan 8.000 tiap hari. Aku menuntut itu, si 8.000 itu aku nggak iyain. Aku anggap nafkah per minggunya dia sebagaimana yang semestinya kita dealing saat kita pisah, itu aku anggap utang. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, apa kalimat itu emang sebenarnya juga, dan kayak apa juga situasi yang sebenarnya, keuangan, keadaan sosial, ekonomi, nggak paham. Karena itu kita mendoakan saja, mudah-mudahan beliau berdua dikasih banyak rezeki, bisa kemudian menafkahi anak sampai gedenya, sampai menikahnya, urusan pendidikan, sekolah, apalagi makan minum sehari-hari, insya Allah. Dan buat semua yang sudah bercerai, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga benar-benar bisa menafkahkan yang terbaik buat anak-anaknya. Tak ada hujan, badai pun tak terlihat. Curhatan Caca tentang Bisma yang menafkahi anak Rp8.000 dan bahkan meminta sang putri untuk berhenti sekolah ramai di jagat maya. Membaca cara Bisma membalas pesan mantan istrinya membuat hati siapapun yang melihat terbakar amarah. Sungguh tak bertanggung jawab dan bahkan tak punya hati. Bagaimana mungkin seorang ayah tega memberikan nafkah Rp8.000 per hari untuk sang anak? Hilang sudah akal sehat Bisma. Apa salahnya menjawab tak mampu dibandingkan harus mengeluarkan pernyataan yang justru membuat sang ibu sakit hati? Kekesalan inilah yang jadi salah satu sebab Caca menguak perilaku sang mantan di media sosial dan jadi konsumsi publik. Sebenarnya sih awalnya nggak nyangka ya Mbak bakalan rame banget kayak gini karena tadinya tuh aku emang sering kayak ya sambat aja kayak di Twitter sama kayak rakyat yang biasanya lah ya. Maksudnya kayak keluh kesah aku gitu, cuman itu memang benar-benar nggak nyangka bakalan segede gini pas udah dilempar ke publik gitu. Jadi sebenarnya yang dibahas itu adalah aku tuh nggak mau, aku ngerasa kayak anakku tuh lagi diperlakukan dengan tidak adil gitu. Jadi kayak bener-bener harus apa lagi supaya nyampe ke orangnya, supaya ada pergerakan gitu loh dari sana. Jadi ternyata ketika dilempar ke publik udah rame, baru ada tanggapan gitu loh. Karena akses pribadi itu sebenarnya akses pribadi sebagai orang tua itu tuh benar-benar udah nggak ada sama sekali gitu, karena semua akses tuh udah diblok. Hatur nuhun untuk semua badai nasihat yang dihadiahkan kepada saya beberapa hari ini. Alhamdulillah masih banyak yang mengingatkan. Setelah mengukur dan menimbang apa-apa saja yang dapat saya utarakan, ketidakpuasan khalayak tentunya adalah sebuah keniscayaan. Inti dari semua ini adalah pelajaran tentang kesabaran, terkhusus saya dan untuk semua. Saya meyakini tidak semua hal dalam hidup ini
selalu sesuai dengan kehendak kita. Anak mana yang merasa cukup dengan uang Rp8.000 sehari di zaman sekarang? Sementara untuk membeli makan saja hanya dapat lauk secukupnya. Setega itukah seorang Bisma Rocket Rockers yang katanya pada bulan Februari lalu baru saja selesai manggung di Jepang? Tak bisakah ia sisakan sedikit untuk sang putri? Mirisnya lagi, jangankan nafkah, untuk berjumpa pun Bisma nyaris tak punya waktu sama sekali. Kesel aja karena kenapa aksesnya ditutup, dan apa susahnya ngechat anak 5 menit dalam 24 jam itu sangat sedikit, dan ketika ketemu anakku nggak pernah dapat waktu lebih dari 9 jam, lebih dari 6 jam, anakku juga nggak dapat itu kok gitu loh. Apa susahnya seorang ayah nyisihin uangnya untuk berangkat dari Bandung ke Jakarta ketemu anaknya? Nggak susah kok, maksudnya kalau mau tuh pasti bisa gitu. Ini tuh bukan masalah bisa atau nggak bisa, ini perkara mau atau enggak. 6 Maret atau 5 Maret itu pun karena aku push anaknya udah sakit berkali-kali tapi nggak ditemuin. Suara sudah saya keluarkan, kesalahan sudah saya akui, sikap sudah saya utarakan, maka kelanjutan setelah ini adalah ikhtiar saya dengan bekal pelajaran dari kalian untuk saya, istri saya, dan untuk anak saya tercinta. Jika ayah tidak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Bagi anak wanita itu the first love, cinta pertama. Jika dia jatuh cinta dengan lelaki seperti ayahnya, kalaupun bukan seperti ayahnya, minimal pilihan ayah. Karena yang kedua, ayah yang tidak dekat dengan anak wanitanya, jika anak ini sudah sudah berumah tangga dan dia ribut dengan suaminya, maka dia cenderung memilih menggugat cerai suaminya. Hilang sudah profil seorang ayah yang selalu bekerja keras, banting tulang tanpa lelah demi anak tercinta dari dalam diri Bisma Rocket Rockers. Isi pesan singkat yang ia tujukan pada mantan istri, Caca, telah tersebar luas. Perilakunya sungguh tak wajar. Entah siapa yang akan menemaninya di kemudian hari. Netizen hanya berharap apa yang ia lakukan pada sang putri tak terulang kembali di masa mendatang. Karena ayah adalah pahlawan. Ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Di saat sosok itu hilang dari ayah, seorang anak perempuan akan terpuruk dan bahkan bisa jatuh dalam jurang kelam kehidupan. Banyak ya sekarang laki-laki seperti itu. Untuk pria-pria di luar sana, kalau misalnya memang belum mampu, mendingan jangan berkeluarga dulu. Tapi kalau sudah ingin berkeluarga itu udah harus di mindset tuh, di pikiran tuh harus siap. Lahir batin harus nafkahin istri, nafkahin apalagi anak gitu. Itu sudah kewajiban dan ya harus wajib ya.